perjalanan pulang, Lee dan Marcus dikejutkan oleh seorang laki-laki tua yang keluar dari hutan dan menemukan mayat istrinya di tanah setelah dibunuh oleh alien. Melihat hal ini, Lee pun memohon kepada laki itu untuk tetap diam. Namun dia malah berteriak keras yang akhirnya membuat Lee segera membawa Marcus dan berlari ke pohon. Sedangkan si pria tua itu berakhir mengenaskan diterkam oleh si alien. Saat hari mulai petang, air ketuban Evelyn pecah. Ia pun menuju ke ruang bawah tanah untuk babaran. Tapi saat menuruni tangga, Evelyn tak sengaja menginjak paku sebelumnya yang mengibatkan bingkai foto di sampingnya jatuh dan menimbulkan suara keras. Hal ini pun membuat alien ganas mulai memasuki rumah Evelyn. Evelyn kemudian menyalakan bola lampu merah yang berfungsi sebagai sinyal peringatan. Setelah itu, ia meraih jam alarm untuk berjaga-jaga. Saat alien itu perlahan berjalan menuruni tangga ruang bawah tanah, jam alarm tiba-tiba berbunyi dan alien itu lalu menyerang alarm tersebut. Sedangkan Evelyn mengambil kesempatan ini untuk berlari ke lantai atas. Namun saat dia hendak keluar rumah, alien lain muncul. Karena tak ada jalan lain, Evelyn pun menuju ke kamar mandi dan mulai ngeden-ngeden untuk melahirkan bayinya. Lee yang baru saja tiba di pertanian langsung dibuat panik saat melihat lampu merah telah dinyalakan. Menyadari Evelyn dalam bahaya, Lee pun menyuruh Marcus untuk membuat suara lebih keras dengan menyalakan kembang api yang berada di tengah-tengah ladang jagung. Tanpa pikir panjang, Marcus pun pergi ke sana sedang Lee mengambil senapannya untuk berjaga-jaga. Evelyn yang sudah tak kuat menahan sakit akhirnya terpaksa berteriak. Tetapi untungnya kembang api lebih dulu dinyalakan yang membuat para alien itu pergi menuju ke ladang jagung. Setelah para alien itu pergi, Lee menggeledah rumah dan menemukan bak mandi kosong berlumuran darah istrinya. Ia pun mulai menangis karena percaya Evelyn telah tiada. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Evelyn muncul dari dalam kamar mandi tertutup dan menunjukkan bayi laki-lakinya yang sehat walafiat. Sementara itu, Marcus yang hendak kembali ke rumah tak sengaja melihat pergerakan alien. Ia pun langsung berlari sekencang mungkin, tetapi malah berakhir menabrak roda traktor yang membuatnya pingsan. Regan yang mengetahui keluarganya dalam bahaya akhirnya tiba di ladang jagung dan tak sengaja melihat senter Marcus yang masih menyala di dekat traktor. Di saat itu juga, salah satu alien muncul di belakang Regan, tapi Regan tidak mengetahui karena ia tidak bisa mendengar. Ketika alien itu bergerak mendekati Regan, prosesor implan koklea Regan ternyata bisa menghasilkan umpan balik Astagfirullahaladzim. Umpan balik bernada tinggi yang membuat alien tersebut mendengar suara bising dan langsung kabur dari Regan. Regan kemudian menemukan Marcus dan mereka pergi ke puncak silo gandum untuk membuat tanda darurat. Sementara di rumah, Lee membawa Evelyn ke ruang bawah tanah dan menempatkan putra barunya di tempat tidur bayi kedap suara. Selama beristirahat, Evelyn selalu memikirkan Beau dan menyesal karena dia tidak menggendongnya pada hari yang mengenaskan itu. Dari situlah, Evelyn meminta Lee berjanji untuk menjaga anak-anaknya. Menyadari Regan dan Marcus masih di luar, Lee pun pergi mencari mereka. Namun tanpa ia sadari, ternyata pipa rumah bocor dan air mulai memasuki ruang Evelyn berada. Beberapa menit kemudian, Evelyn terbangun dan menemukan bahwa ruang bawah tanahnya sudah kebanjiran. Selain itu, Evelyn juga melihat satu alien sudah berada di ruangan tersebut. Dengan berhati-hati, Evelyn menggendong bayinya dan mundur ke bagian belakang air terjun yang membanjiri ruangan tersebut. Bersama dengan itu, Marcus yang masih berada di atas silo jagung bersama Regan tiba-tiba tak sengaja menginjak Palka yang akhirnya membuatnya terjatuh. Suara Palka itu membuat alien di ruang bawah tanah bersama Evelyn terpancing dan segera pergi ke silo jagung. Melihat adiknya terjebak, Regan pun turun ke dalam silo dan keduanya bertahan di atas pintu Palka.
Di saat itu juga, alien dari ruang bawah tanah melompat ke ruangan silo sambil mencoba untuk membunuh mereka yang bersembunyi di balik pintu. Untungnya, sebelum tangan runcing alien mengenai tubuh mereka, prosesor implan koklea Regan lagi-lagi mengeluarkan umpan balik yang akhirnya memaksa alien tersebut keluar dari silo. Setelah alien itu pergi jauh, Regan dan Marcus keluar dari silo dan bertemu kembali dengan Lee. Namun di sini, Lee tak sengaja membuat suara yang akhirnya memancing kedatangan alien kembali. Lee kemudian minta kedua anaknya bersembunyi ke dalam truk, sedang dirinya mengambil sebuah cangkul untuk menyerang alien. Namun akan tapi ternyata saat Lee lengah, alien tersebut lebih dulu menyerang tubuh Lee dan membuat Marcus berteriak. Ketika alien itu menuju ke truk dan mulai membuka kap mobil, prosesor Regan lagi-lagi mulai memberikan umpan balik yang tajam. Namun karena Regan masih belum mengerti bahwa ini menyakitkan si alien, ia pun mematikannya karena terlalu bising. Lee yang terluka parah kemudian bangkit kembali dan melakukan kontak mata dengan putrinya dan memberi isyarat, "Aku sayang, aku selalu sayang kepadamu, nak." Ia lalu berteriak untuk mengorbankan nyawanya sehingga Marcus dapat menarik gas dan pergi kembali ke rumah. Setibanya di rumah dan bertemu dengan Evelyn, tiba-tiba mereka mendengar alien mendekat. Ketiganya pun masuk ke dalam ruang bawah tanah, di mana Evelyn meminta Marcus untuk menggendong bayinya. Sedangkan Regan yang tidak pernah diizinkan berada di tempat ini melihat untuk pertama kalinya bukti dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya dari memperbaiki dan membuat prosesor implan koklea miliknya. Gak lama kemudian, alien berjalan ke ruangan bawah tanah dan memocokkan mereka. Dalam posisi seperti ini, Regan melihat tulisan tangan dari ayahnya yang berbunyi, "Apa kelemahan mereka?" dan melirik ke alat bantu dengar di meja kerja. Dan dari sinilah ia langsung mengaktifkan prosesor implan koklea yang menghasilkan umpan balik dan menyebabkan alien itu kesakitan karena terlalu bising. Melihat hal ini, Regan pun jadi tahu bahwa kelemahan si alien adalah kebisingan atau bunyi cemengking. Ia lalu memperkuat umpan balik tersebut dengan mendekatkan prosesor ke mikrofon sehingga si alien roboh kesakitan dan jatuh secara perlahan. Saat si alien itu bangkit kembali, Evelyn langsung menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping dan mati. Hal ini pun membuat Evelyn dan Regan senang karena mereka berhasil menemukan kelemahan si alien. Namun, gak lama kemudian, mereka melihat di monitor bahwa beberapa alien lain mulai mendekati rumah mereka. Dan dari sinilah Regan bersiap untuk mengeraskan suara-suara sementara Evelyn bersiap-siap untuk menembak mati si alien. Dan film pun bersambung.